Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Fuad Habibullah, lalu ada Hanifah dan Hanunada. Di sini kami akan membahas tentang asesmen nasional, asesmen kompetensi minimum, dan asesmen karakter. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu yang asesmen nasional yang akan dijelaskan oleh Hanunada. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Saya langsung saja pembahasan pertama yakni tentang asesmen nasional. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian asesmen. Asesmen berasal dari bahasa Inggris yang merupakan metode ataupun proses yang digunakan untuk mengumpulkan umpan balik tentang seberapa baik siswa dalam belajar. Menurut Nur Afifah, dalam konteks pendidikan, pelaksanaan asesmen nasional itu di sekolah merupakan bagian dari proses pembelajaran. Oleh sebab itu, pada tahun 2020, Kemendikbud mengeluarkan kebijakan asesmen nasional yang dirancang sebagai pengganti ujian nasional, sekaligus penanda perubahan paradigma evaluasi pendidikan nasional. Selanjutnya, pengertian asesmen nasional. Asesmen nasional adalah suatu pemetaan mutu pendidikan pada sekolah ataupun madrasah, serta berlaku pula pada program kesetaraan jenjang dasar dan juga menengah. Asesmen ini merupakan sistem penilaian baru yang akan diterapkan di sekolah pada tahun 2021. Sistem ini juga berbeda dengan ujian nasional atau UN yang digunakan pemerintah sebelumnya untuk menilai pendidikan. Selanjutnya, pelaksanaan asesmen nasional. Kemendikbud menerangkan bahwa dalam pelaksanaan asesmen nasional itu, responden murid akan dipilih secara acak dengan jumlah maksimal 30 orang murid dari jenjang SD ataupun MI. Sedangkan murid SMP dan juga SMA, 45 murid dan 5 murid cadangan. Peserta yang mengikuti asesmen ini dipilih secara acak ataupun random melalui sistem kementerian dan dilaksanakan dengan basis komputer. Lalu selanjutnya, tindak lanjut dari asesmen nasional. Siswa yang dipilih akan mengikuti asesmen nasional itu akan mengikuti selama 2 hari. Dengan perincian, hari pertamanya itu adalah mengikuti asesmen literasi, membaca, dan juga survei karakter. Sedangkan untuk hari yang kedua adalah pelaksanaan asesmen numerasi dan juga survei lingkungan belajar. Dan hasil tes dan juga survei tersebut akan diserahkan kepada sekolah dan juga dinas pendidikan setempat sebagai alat perbaikan bagi lembaga pendidikan tersebut agar tercipta lingkungan belajar yang kondusif. Hasil asesmen nasional itu akan menjadi refleksi bagi manajemen sekolah untuk menyusun dan juga melaksanakan program-program sekolah yang mendorong terciptanya kualitas pembelajaran yang positif. Maka tindak lanjut yang diharapkan adalah dengan memaknai dan juga memanfaatkan hasil asesmen nasional tadi sebagai umpan balik untuk proses pembelajaran dan juga penguatan kapasitas guru dari lembaga tersebut. Poin terakhir yakni tujuan asesmen nasional. Ada beberapa poin dari pelaksanaan asesmen nasional. Yang pertama adalah untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan juga karakter siswa. Yang kedua adalah asesmen nasional memberikan gambaran tentang karakteristik sebuah sekolah efektif. Lalu yang ketiga, asesmen nasional juga bertujuan sebagai umpan balik atau peningkatan kualitas pembelajaran sekolah untuk menyusun program peningkatan kualitas. Dan secara garis besar ada 3 komponen utama yang menjadi instrumen dalam pelaksanaan asesmen nasional ini. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan juga survei lingkungan belajar. Dan semuanya itu mempunyai peranan yang berbeda, namun ketiganya itu saling terkait. Mungkin sekian paparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Hanunada yang telah memaparkan materinya.
Selanjutnya yaitu ada asesmen kompetensi minimum yang akan dijelaskan oleh Saudari Hanifah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Selanjutnya, asesmen kompetensi minimum. Menurut Kemendikbud, asesmen kompetensi minimum adalah penilaian kompetensi mendasar yang dibutuhkan seluruh siswa agar dapat mengembangkan kemampuan diri sendiri serta berperan aktif dalam masyarakat pada kegiatan yang bernilai positif. Menurut Marwati, terdapat 2 kompetensi yang diukur dalam AKM atau asesmen kompetensi minimum, yaitu kompetensi literasi atau membaca dan kompetensi numerasi atau matematika. Selanjutnya, pelaporan asesmen kompetensi minimum. Sesuai dengan tujuannya, asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi dasar siswa, berupa kompetensi literasi membaca dan numerasi. Dari laporan hasil asesmen kompetensi tersebut, satuan pendidikan dapat melihat tingkat penguasaan kompetensi siswanya. Penguasaan kompetensi literasi, membaca, dan numerasi siswa dikategorikan ke dalam 4 tingkatan. Berikut ini tingkatannya. Yang pertama yaitu literasi. Nah, pada tingkatan pertama ada perlu intervensi khusus, yang artinya murid belum mampu menemukan dan informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Tingkatan kedua yaitu dasar, yang mana murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Tingkatan ketiga ada cakap, yaitu murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Dan tingkatan yang terakhir yaitu mahir, yang mana murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Selanjutnya, kategori numerasi. Nah, pada tingkatan pertama, perlu intervensi khusus, yang mana murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Tingkatan kedua ada dasar, yang mana murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Tingkatan ketiga ada cakap, yaitu murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Dan tingkatan yang keempat yaitu mahir, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks, serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Nah, tingkatan kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. Pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan tingkat capaian, siswa akan memudahkan siswa menguasai konsep, keterampilan, dan konten yang diharapkan pada suatu mata pelajaran. Nah, poin yang ketiga yaitu manfaat asesmen kompetensi minimum. Yang pertama yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, diselenggarakan guna mendapatkan informasi untuk dapat memperbaiki kualitas pembelajaran, sehingga harapannya akan dapat memperbaiki pula hasil belajar siswanya. Yang kedua, yaitu pelaksanaan asesmen tidak hanya mengukur penguasaan materi pengetahuan sesuai dengan kurikulum, namun dirancang khusus untuk mengetahui kualitas pendidikan secara menyeluruh dan melakukan perbaikan atas mutu pendidikan yang dirasa masih kurang. Nah, fokus utama AKM adalah pada terpenuhin, yaitu kemampuan literasi membaca dan literasi numerasi pada siswa. Dan manfaat yang terakhir adalah hasil AKM dimaksudkan untuk memaparkan informasi tentang tingkat kemampuan yang dimiliki siswa. Hal inilah yang akan dimanfaatkan guru dalam merancang pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran inovatif yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat capaian siswa. Baik, sekian dari saya dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hanifah yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu materi tentang asesmen karakter yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Asesmen karakter lebih dikenal dengan istilah survei karakter. Survei karakter atau SK adalah upaya untuk mengetahui kondisi ekosistem karakter para murid di sekolah
terkait apakah asas Pancasila benar-benar dirasakan para murid dalam interaksi di sekolah. Survei karakter ini tidak hanya berupa pemahaman kognitif tentang misalnya bagaimana sila persatuan Indonesia diimplementasikan dalam bentuk gotong royong, namun juga merupakan internalisasi nilai empirik secara utuh yang menyatu dalam proses pembelajaran. Menurut rencana Kemendikbud dan lembaga terkait, KKM juga survei karakter akan dilaksanakan pada pertengahan jenjang akademik, bukan di akhir jenjang seperti UN, yaitu pada tingkat 4 untuk SD, tingkat 8 untuk SMP, dan tingkat 11 untuk SMA. Dengan pelaksanaan pada pertengahan jenjang akademik, hasil asesmen bisa dimanfaatkan sekolah untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik di dalam penuntasan belajar. Di samping itu, sekolah juga memiliki waktu yang memadai untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Lalu untuk pelaksanaan proses asesmen karakter. Asesmen karakter dilakukan bukan dalam bentuk tes yang harus dikerjakan oleh para murid. Para murid menjawab sejumlah pertanyaan yang sifatnya personal terkait opini murid mengenai topik seperti gotong royong, Bhinneka Tunggal Ika, tetapi terkait esensi dan behavior dari topik-topik tersebut. Nah, lalu untuk contohnya seperti yang bisa kawan-kawan baca ya. Dan untuk mempersingkat waktu mungkin langsung saja kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang tujuan dan prinsip asesmen karakter. Dalam pelaksanaannya, survei ini dikerjakan oleh siswa untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial emosional dengan mengukur 6 aspek pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Tujuan pelaksanaan asesmen karakter ini adalah untuk mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, selama ini pemerintah juga hanya memiliki data kognitif di sekolah para siswa. Oleh karena itu, survei karakter ini juga akan menjadi panduan untuk sekolah dan pemerintah, diharapkan jadi tolak ukur untuk bisa memberikan umpan balik bagi sekolah dalam melakukan perubahan. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari 3 materi yang sudah dijelaskan. Asesmen nasional sebagai sistem evaluasi pendidikan di Indonesia yang merupakan langkah kebijakan dilakukan oleh Menteri Kemendikbud dengan cara menghapus kebijakan UN sebagai nilai penentu kelulusan atau keberhasilan siswa yang akan terjadi pada masa mendatang. Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan dirancang untuk menghasilkan informasi akurat guna memperbaiki kualitas belajar mengajar yang nantinya akan meningkatkan hasil belajar murid. Setidaknya ada 3 jenis instrumen yang akan digunakan dalam proses asesmen nasional ini, yakni asesmen kompetensi minimum yang akan diikuti oleh peserta didik untuk mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Kedua, survei karakter yang diikuti oleh peserta didik dan pengajar untuk mengukur sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai sebagai hasil belajar non-kognitif. Ketiga, survei lingkungan belajar yang diikuti oleh kepala satuan pendidikan untuk mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.